Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang kami muliakan semua, kita semua bulayanya dan mampu terus mudah-mudahan Allah mempermudah jalan mereka baik urusan kemudian urusan akhiratnya, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada beliau semua dan diberikan keturunan yang soleh. Baik, langsung saja untuk acara hari ini. Tidak lupa juga yang kami hormati kepala sekolah SMA Itu Al-Badr yang hari ini diwakili oleh Wakasek kurikulumnya Ustaz Rajul Abdul SPD. Beliau dipermudah dalam urusannya dan selalu diberikan kesehatan, dan terima kasih juga kepada Asatid Al-Bahjah, SMA Al-Bahjah yang berkenan hadir di acara diseminasi dan dihadir komunitas budaya positif dan proyek penguatan profil teladan Pancasila berbasis STEM yang insya Allah hari ini diadakan tanggal 24 Juli 2024 tepatnya di hari Senin. Baik, langsung saja untuk materi pertama kita di implementasi budaya positif, di mana ini termasuk tugas aksi nyata yang dari pelatihan guru penggerak yang kebetulan sedang melaksanakan sekarang, baru seperti berjalan. Ada 3 modul di sini, kemarin baru selesai di modul 1 dan masih ada 2 modul lagi yang akan dipelajari, dan ini sebagai istilahnya sebagai sidang, kalau misalnya kuliah sidang dari kuliah tersebut. Jadi implementasi budaya positif untuk modul 1. Oke. Baik, untuk tujuan diseminasi hari ini tentunya di implementasi budaya positif. Yang pertama adalah rekan guru dapat memahami aspek-aspek budaya positif, dan yang kedua adalah rekan guru menyadari budaya positif apa saja yang pernah dilakukan. Yang ketiga adalah rekan guru menyepakati nilai budaya positif yang akan diterapkan di sini, dan yang keempat terakhir adalah rekan guru memiliki rencana ke depan realisasi budaya positif. Baik, mungkin di sini ada beberapa yang sudah paham mengenai budaya positif atau mungkin sudah baca-baca sebelumnya tentang materi budaya positif, atau mungkin belum tahu sama sekali. Sebelum kita lanjut, Anda mau bertanya dulu kepada rekan-rekan semuanya, apa sih budaya positif menurut antum semua? Barangkali ada yang mau menyampaikan, silakan. Yang menyampaikan budaya positif? Ya. Budaya itu kan berasal dari arti dari budaya itu kan kebiasaan yang sudah sering dilakukan setiap hari. Budaya positif berarti yang mengarah ke hal yang baik. Jadi budaya positif adalah kebiasaan yang telah dilakukan setiap hari dan berbentuk pada sesuatu yang berbau kebaikan. Ya, betul sekali. Terima kasih Ustadz Azizi yang telah menyampaikan tentang budaya positif. Ya, betul sekali dari kata budaya sendiri. Mungkin di sini ada guru bahasa Indonesia, ada 2 orang di sini. Mungkin nanti ada 3 orang, ada 1. Ya, nanti mungkin bisa kalau salah mungkin bisa diarahkan ke arah yang lebih baik. Oke. Budaya sendiri itu adalah cikal bakal dari peradaban. Ya, dari timbulnya peradaban itu mulai dari budaya yang ada di situ. Budaya yang dilakukan di situ akhirnya akan timbul peradaban pada negara atau daerah tersebut, ya. Namun ada beberapa budaya mungkin yang bersifat positif dan ada
budaya yang bersifat negatif ya. Budaya yang positif akan menimbulkan peradaban yang positif juga bagi daerah tersebut. Nah, akan tetapi ada budaya yang bersifat negatif. Nah, ini akan menimbulkan kebiasaan-kebiasaan atau peradaban yang kurang bagus juga bagi negara tersebut atau daerah tersebut ya. Ya banyak sekali mungkin di daerah-daerah kita yang udah ada budaya di situ yang kita mungkin nggak bisa lawan ya, karena yang udah jadi budaya di situ. Otomatis secara tidak langsung ya maka kita harus mengikuti budaya tersebut ya, baik itu positif ataupun negatif. Bahkan kita sendiri pun seolah-olah diam gitu karena adanya budaya yang kurang baik di daerah tersebut. Baik, kita lanjut. Selanjutnya nanti ada aspek-aspek budaya positif yang akan kita pelajari di sini. Kita pelajari bersama. Yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan. Yang keempat adalah keyakinan kelas. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Dan terakhir ada segitiga distribusi. Oke, langsung aja. Yang pertama di sini ada kebutuhan dasar manusia. Nah ini menurut Potter dan Patricia di tahun 1997 dari modul yang sudah Anda pelajari sebelumnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang satu ini bersifat fisiologi, yang 4 itu bersifat psikologi. Ya mungkin di sini juga ada guru BK mungkin nanti bisa diarahkan kalau salah ya. Oke. Yang bersifat fisiologi di sini ada bertahan hidup atau survival. Mungkin kita juga dulu SD atau SMP udah pernah belajar apa sih kebutuhan survival kita? Ya, sandang, pangan, papan. Nah, sandang ya, pangan ya kebutuhan makan kita, sandang ya kebutuhan apa sandang? Pakaian, kalau papan itu rumah ya. Nah, itu adalah kebutuhan fisiologi kita dan ini harus dicukupi ya tentunya manusia butuh makan ya, butuh pakaian juga untuk kehidupan sehari-hari dan butuh tempat tinggal ya. Baik itu tempat tinggalnya layak atau tidak layak ya, tetap manusia membutuhkan tempat tinggal. Oke, yang keempat ini di sebelahnya ini ada kebutuhan psikologi. Jadi manusia memiliki kebutuhan dasar psikologi. Yang pertama adalah penguasaan. Jadi setiap manusia itu memiliki penguasaannya masing-masing ya, punya basic skillnya masing-masing. Ya ada yang mungkin di pelajaran aja juga ada yang memiliki skillnya mungkin di eksak lebih bagus, tapi di non eksak kurang gitu. Kayak saya mungkin eksaknya bagus, tapi kalau pelajaran bahasa Indonesia jauh. Tantangan banget kalau di sini juga banyak baca itu kurang fokus gitu kalau misalnya di sini. Dan ada juga yang mungkin non eksaknya bagus tapi eksaknya kurang ya. Yang mungkin dialami di murid-murid kita banyak sekali mungkin udah pelajaran eksak tuh udah males gitu ya. Ya karena emang mereka basic skillnya bukan di eksak, itu namanya penguasaan dan ini setiap orang pasti memilikinya. Yang kedua ada kesenangan. Dari skill tersebut biasanya munculnya awalnya dari kesenangan. Ini biasanya juga bisa kita timbulkan. Yang misalnya, karena dulu nggak terlalu suka banget sama matematika, cuman pas kelas 1 SD karena anak nggak TK ya, anak diajarin sama kakak anak sendiri keras banget. Kakak anak itu ngajarin, ayo pintar matematika. Karena kalau misalnya pintar matematika biasanya udah dibilang pintar. Nah, jadi itu jadi motivasi anak. Ya udah, yang anak pelajaran matematika aja. Selain pelajaran yang lain, kurang anak pelajari. Gitu ya. Jadi udah doktrin dari awal udah seperti itu ya. Jadi kesenangan di situ bisa kita ciptakan ya, dari awal. Ya, jadi kita sebagai guru juga bisa menciptakan kesenangan. Ya, jangan sampai pelajaran eksak di sini menjadi momok yang menakutkan bagi mereka. Kalau mereka udah nggak senang ya udah, mereka nggak bakalan mengikuti apa yang kita tularkan ke anak-anaknya. Ya itu. Jadi awalnya dari kesenangan. Karena kesenangan itu adalah kebutuhan dasar mereka
yang harus kita penuhi ya. Yang ketiga ada kasih sayang dan rasa diterima. Nah, di sini mungkin di kurikulum 2013 atau kurikulum Merdeka di sini juga kita istilahnya memberikan kasih sayang, apalagi di sini pondok pesantren yang berbasis sekolah yang berbasis pondok pesantren, di mana anak-anak mungkin kurang kasih sayang dari orang tuanya, kurangnya rasa diterima. Nah, maka di sini kita sebagai guru juga harus bisa menjadi kakak mereka, menjadi orang tua mereka. Ya, ini adalah kebutuhan ya. Jadi kita nggak bisa kita singkirkan, yang ini nggak bisa kita singkirkan. Ya, harus kita penuhi gitu selaku guru di sini. Yang keempat di sini ada kebebasan. Ya. Kita tidak bisa pungkiri, mungkin jangankan anak-anak, kita pun butuh kebebasan ya. Kalau misalnya kita udah naluri manusia itu butuh kebebasan, dikekang terus kayaknya susah ya. Ya, maka kita butuh kebebasan. Ini menjadi kebutuhan dasar manusia. Semuanya harus dipenuhi ya. Baik kita yang memenuhi atau orang lain yang memenuhi. Nah, biasanya kita menuntut orang lain untuk memenuhi ya, yang biasanya ada di atas kita. Kalau misalnya mungkin kita sebagai seorang istri, ya berarti kita menuntut suami kita untuk memenuhi kebutuhan dasar semuanya ini. Atau bisa jadi sebaliknya juga, dari suami juga menuntut seorang istri untuk memenuhi kebutuhan dasar ini. Atau misalnya di sekolah, kita sebagai guru, ya harusnya memenuhi kebutuhan dasar ini yang diterapkan oleh Kotter dan Patricia. Ya. Mungkin juga ada pendapat-pendapat lain dari yang lainnya tentang kebutuhan dasar manusia yang lainnya. Cuman di sini kita bahasnya sampai di yang punya Kotter dan Patricia aja. Ya. Oke. Selanjutnya disiplin positif. Oke. Aspek budaya positif yang selanjutnya adalah disiplin positif. Apa sih disiplin positif? Disiplin positif adalah penanganan masalah dengan cara menggunakan metode pendekatan agar timbul kepercayaan diri bagi anak sehingga tertanam dalam dirinya kontrol diri positif. Oke, di sini motivasi perubahan itu ada dua ya. Motivasi perubahan itu ada dua. Yang pertama dari faktor eksternal dan dari faktor internal. Dari faktor eksternal itu mungkin yang biasa kita terapkan. Apa sih faktor eksternal itu? Ya misalnya kita melakukan sesuatu butuh penghargaan. Nah itu namanya faktor eksternal. Ahmad mandi gitu. Nanti nyetel SpongeBob misalnya, itu kan faktor eksternal gitu. Ayo nanti kalau ranking 1 nanti dikasih sepeda. Nah itu namanya faktor eksternal ya. Kita mendapatkan penghargaan gitu. Atau misalnya hukuman juga faktor eksternal. Misal gini, yang terlambat nanti push up 10 kali. Nah itu faktor eksternal. Kalau misalnya nggak ada hukuman tersebut, mungkin aja anak tersebut nggak bakalan tepat waktu ya. Atau yang tadi kalau misalnya nggak ada penghargaan, anak tersebut nggak akan melakukan hal tersebut. Nah itu namanya motivasi perubahan dari faktor eksternal, dari faktor orang lain yang mempengaruhi orang tersebut untuk berubah. Dan ada faktor internal. Nah internal ini adalah kesadaran diri kita. Kesadaran diri kita emang susah gitu ya. Biasanya kita sadar diri itu susah ya. Jadi untuk melakukan hal-hal positif yang didominasi dengan kesadaran diri itu emang sulit ya. Misalnya kita melakukan sesuatu tanpa diiming-imingi apapun gitu, atau tanpa ditakut-takuti oleh hukuman apapun. Nah, itu sangat sulit ya. Misal santri disuruh salat duha gitu, tanpa adanya controlling misalnya dari murokib, tanpa controlling. Nah emang ada beberapa yang seperti itu, sholat duha, mereka tepat waktu mungkin jam 8 jadwalnya sholat duha, tanpa murokib, ada murokib mereka sholat duha. Nah itu namanya sudah memiliki motivasi perubahan secara internal ya. Nah dan biasanya yang paling membekas itu adalah faktor perubahan secara internal ya. Kalau eksternal itu
hanya berlaku sebentar. Biasanya kalau misalnya pemantaunya udah nggak ada, misalnya, atau misalnya hukumannya, aturannya udah dirubah, atau penghargaannya udah nggak diberikan lagi, ya udah, gitu. Nggak bakalan dilakukan ya. Ya, guru-guru ngumpulin RPP nih, guru-guru ya ngumpulin RPP. Nah, kalau misalnya udah ada yang ngumpulin tanpa diberikan penghargaan, nah itu berarti udah timbul perubahan secara internalnya. Kalau misalnya secara internal udah timbul ya, maka nanti ada faktor eksternal yang mempengaruhi juga, nggak akan terpengaruh di situ. Oke, nah itu disiplin positif. Kemudian dilanjut, ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan di sini adalah nilai-nilai positif yang diyakini untuk menghasilkan kebajikan, baik bagi dirinya maupun orang lain. Contoh nilai-nilai kebajikan diantaranya adalah keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, keamanan, dan lain-lain. Mungkin semuanya punya nilai-nilai kebajikan dan versinya masing-masing. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang biasanya kita yakini di sini. Ya, kita yakini itu akan menghasilkan kebaikan bagi diri kita atau orang lain. Nah, kalau misalnya biasanya ada nih nilai-nilai kebajikan yang hanya berpengaruh untuk dirinya sendiri. Iya baik, cuma untuk dirinya sendiri. Nah, itu bukan dikatakan sebagai nilai-nilai kebajikan ya, karena bagi orang lain belum tentu itu sebuah kebaikan. Ya banyak lah contohnya. Atau misalnya kita berkorban nih buat orang lain. Kita melakukan kebaikan yang menurut orang lain betul, tapi menurut kita itu menyiksa ya. Banyak lah pokoknya contohnya banyak. Nah seperti itu. Nah itu juga bukan dikatakan sebagai nilai-nilai kebajikan. Nah jadi nilai kebajikan di sini ya dia ini menghasilkan kebaikan bagi dirinya dan orang lainnya. Oke, dilanjut di kita biasa pakai pointer jadi salah. Kayak mana sih? Kayak keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Sebelumnya mungkin kita udah kenal namanya peraturan kelas. Nah, peraturan kelas, walaupun nggak ada bedanya nanti keyakinan kelas sama peraturan kelas, antara contohnya nggak ada bedanya. Cuman dari segi pelaksanaannya atau realisasinya itu cenderung berbeda ya. Kalau tadi mungkin kita udah bahas faktor internal dan eksternal ya. Kalau peraturan kelas itu adalah bentuk contoh dari faktor eksternal ya. Biasanya kalau peraturan kelas itu dibikin semata-mata ya karena gurunya gitu. Karena gurunya sendiri, gurunya bikin aturan misalnya jangan telat masuk kelas atau kelas harus bersih. Tapi ternyata mohon maaf, gurunya sendiri telat, gurunya sendiri tidak rapi. Nah itu merupakan peraturan kelas yang mungkin nggak secara tidak langsung itu nggak adil ya. Kalau misalnya ya kita kan sebagai guru ya, guru pernah jadi murid. Kalau kita di posisi murid, curang gurunya, telat. Bahkan anak sendiri pernah ini di kelas itu bilang, Pak telat Pak, push up gitu. Ya kan istilahnya bentuk ketidakadilan gitu ya dari peraturan kelas itu. Nah, kenapa peraturan itu nggak bisa diterapkan kepada guru, sedangkan itu merupakan kebaikan juga kalau misalnya mungkin kebaikan masa hanya diterapkan kepada murid, bukan tidak diterapkan kepada gurunya juga. Nah, maka di sini ada keyakinan kelas dan peraturan kelas juga. Ya tadi faktor eksternal ya. Kalau misalnya nggak ada yang memantau, itu biasanya cenderung melanggar. Kalau misalnya nggak ada gurunya, anak-anak senang. Jadi cenderung mereka ya udahlah di boarding aja gitu, tiduran gitu. Nah itu adalah peraturan kelas. Nah beda dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini adalah kesepakatan antara murid dan guru ya untuk menimbulkan kesadaran diri yang untuk merubah ke arah yang lebih positif. Jadi di sini adalah faktor
internal yang ditumbuhkan, faktor perubahan internal yang ditumbuhkan yang kita terapkan kepada murid ya. Dan ya otomatis kita sebagai guru, sebagai teladan harus menerapkan juga keyakinan kelas ini. Kalau misalnya kita sepakat gitu, kalau misalnya nggak boleh telat masuk kelas, ya otomatis kita juga jangan telat untuk masuk kelas. Kalau misalnya terpaksa telat masuk kelas, ya kita meminta maaf kepada anak-anak kalau tadi ada acara apa gitu, ada acara apa nih sehingga telat gitu. Sebab dia dijelaskan di situ di kelas yang menyebabkan sang guru itu telat. Jadi istilahnya anak-anak juga mengerti gitu, jangan sampai menimbulkan bekas gitu. Wah, gurunya aja terlambat, masa anak tepat waktu gitu. Nah, itu bakal mengikis yang tadinya mungkin udah rajin jadinya bakal nggak rajin. Terus ini contoh keyakinan kelas. Kelihatan sini ada bekerja sama membersihkan kelas, terus saling peduli, menghargai dan membantu satu sama lain, terus menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya, terus mengerjakan tugas pada waktunya, tepat waktu dan aktif di kelas. Nah ini udah biasa, mungkin poin-poin ini udah biasa diterapkan di kelas. Dan tinggal diyakini aja, diyakini antara semua yang ada di kelas, gitu, baik guru dan murid. Terus yang selanjutnya ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol ini produk dari sebelum-sebelumnya, dari sebelum positif, dari budaya positif tersebut lah. Nah ini 5 posisi kontrol, dimana mungkin kita seringnya, anak sendiri seringnya ada di sini, penghukum. Apa sih penghukum? Cek dulu. Gampang. Ya, panjang soalnya. Oke, penghukum. Di sini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal ya. Jadi biasanya menggunakan hukuman fisik. Ahmad push up. Nah, itu hukuman secara fisik ya. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas apa? Atau gini, kamu selalu salah saja, atau pasti selalu yang terakhir selesai. Nah itu posisi penghukum ya. Jadi istilahnya kita sebagai guru menghardik siswa kita gitu. Nah ini akan menimbulkan pengalaman yang nggak enak mungkin. Ya anak dulu pernah ini dihukum pas jadi murid ya SMP. Itu anak nggak ngelakuin hal tersebut, tapi ternyata difitnah sama teman anak. Teman anaknya ini saudaranya guru BK. Wah, tiap hari dipanggil suruh ngaku, diomelin, sampai terakhir diancam katanya kalau misalnya nggak ngaku nanti dilaporin polisi. Namanya anak kecil ya, masih SMP, dilaporin polisi mana ada yang berani gitu. Nah, waktu itu anak juga belum punya backingan. Oh iya, perang dalam. Oke, sekarang sih ya alhamdulillah. Nah, jadi otomatis anak secara terpaksa mengakui kesalahan tersebut, padahal anak nggak melakukan kesalahan tersebut. Ya, daripada dipanggil terus setiap hari dipanggil ke BK, ya udah diakuin aja. Akhirnya poinnya dikurangi. Itu sistemnya poinnya dikurangi, dan tiap hari guru BK-nya sekarang ini terus underestimate. Setiap anak lihat pasti di mata dia salah terus. Nah itu sampai sekarang gurunya masih, anak inget loh, mukanya masih samar-samar, masih kelihatan jelas gitu. Nah itu membekas banget ya. Mungkin antum semua pernah mengalami hal-hal seperti itu, dihukum
dan masih teringat ya, namanya nggak bakal dilupain. Kalau guru-guru yang biasa-biasa aja biasanya lupa gitu. Nah, itu penghukum ya. Nah, jadi kalau bisa kita jangan menghukum ya. Jangan ada di posisi kontrol penghukum. Walaupun Anda sendiri flashback ini. Oh iya, ternyata Anda seorang penghukum. Kemarin juga angkatan berapa itu ada yang komen ngatain anak, ya ketahuan gitu santri di rumah bawa HP, terus ada grupnya, ada percakapan di situ ngatain anak Pak Jenggot gitu. Itu mungkin ya udah Anda mikir berarti di situ mungkin ada momen-momen yang membuat dia berkata seperti itu ya, yang kesel mungkin karena jadinya ngatain Anda seperti itu. Oke. Yang kedua ada pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah di sini biasanya menggunakan intonasi yang lebih rendah ya, intonasi yang lebih rendah, tapi membuat posisi tidak nyaman bagi murid tersebut atau santri tersebut. Biasanya ya kata-katanya misalnya kayak gitu, gimana sih kamu salah terus, terlambat terus gitu. Jadi kan seolah-olah anaknya nunduk terus, seolah-olah salah nih. Atau misalnya, emang kamu gak ingat perjuangan orang tua kamu nyekolahin di sini gitu. Oh, disebutin semua tuh kesalahan-kesalahannya gitu. Nah, itu membuat rasa bersalah. Nah, di sini ternyata kurang tepat juga ya membuat rasa bersalah, karena nanti anak tersebut akan terpuruk dengan kesalahannya. Bukan malah menjadi baik, bukan malah menjadi baik. Ya misal gini, orang tua kamu mati-matian menyekolahin kamu di sini. Ya udahlah, anak gak usah sekolah di sini, gitu. Keluar aja gitu. Mau bantu orang tua gitu, mau bantu orang tua. Ada angkatan 1 gitu, keluar gara-gara gitu, kayak gitu. Ya orang tuanya tukang aset, orang tua itu mati-matian, anak gitu. Akhirnya anaknya keluar, mau bantuin, katanya alasannya mau bantuin orang tuanya benerin AC. Ya, tapi ternyata nggak benerin juga. Nah, itu membuat rasa bersalah. Jadi Anda juga sudah pernah melakukan di posisi kontrol, membuat rasa bersalah. Yang ketiga di sini posisi kontrol sebagai teman. Teman ini biasanya menggunakan pendekatan ya, pendekatan. Misal ya seolah-olah nggak ada jarak gitu antara guru dengan murid. Ya mungkin ada yang seperti itu ya. Manggil ke santrinya mungkin dengan kata-kata yang lebih friendly, misal guys gitu. Misal biasa aja gitu, nggak ada, seolah-olah mereka nggak ada jarak juga antara kita dengan murid gitu. Kayak misalnya Ustaz Nas di sini setiap hari panggil sama anak-anak Ustaz Nas, nah, itu kan kayak manggil temennya gitu ya. Nah itu mungkin posisi kontrol teman yang diambil ya. Nah itu kalau misalnya anak dipanggil kayak gitu, Ustaz Sola, Usina gitu. Enggak banget gitu. Nah, jadi ada posisi kontrol teman. Cuman ada dampaknya juga untuk posisi kontrol teman ini. Kalau misalnya mungkin Ustadz Nasnya nggak ada gitu, Ustadz Nasnya nggak ada, mungkin jadi anak tersebut hilang motivasi mereka untuk melakukan hal kebaikan. Atau biasanya gurunya nih enak banget, misalnya Ustadz Higar ngajarin kita, ngomong itu diganti sama Ustadz Rejo. Diganti sama Ustadz Rejo, maksudnya lebih enak ya, lebih enak kalau ngajar stable gitu. Jadi, nah, iya. Ya, jadi anak-anaknya kurang nih motivasi belajar bahasa Inggrisnya. Ya karena biasanya mereka sudah berteman dengan Ustadz Hegar gitu ya, mungkin menggunakan posisi kontrol sebagai teman. Jadi ada positifnya, ada negatifnya juga untuk posisi kontrol sebagai teman. Dan yang keempat di sini ada pemantau. Nah, pemantau di sini dia juga menerapkan sebagai teman juga bisa, ya. Sebagai teman juga bisa untuk menjadi seorang pemantau ya. Cuman di sini dari keempat ini tanpa kita sadari itu adalah motivasi perubahan eksternal gitu. Baik penghukum, rasa bersalah, teman dan pemantau di sini adalah
eksternal. Jadi kalau misalnya nggak ada yang menghukum, nggak ada yang membuat rasa bersalah, misalnya ini anaknya udah sempurna banget, nggak ada salahnya lah gitu. Atau misalnya nggak ada temannya di sini, temannya udah nggak ada, atau nggak ada yang memantau, nggak ada yang kontrolin, ya anak tersebut nggak akan melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Gitu. Nah, ini faktor eksternal. Faktor eksternal motivasi perubahan. Dan yang terakhir manajer. Posisi kontrol sebagai manajer, di mana orang tersebut atau guru tersebut ya tadi menyadarkan bahwa keyakinan kelas yang sudah disepakati dan merubah menjadi ke arah yang lebih baik. Dan biasanya di sini dia juga bisa menjadi dekat seperti friendly, tapi ketika orang ini nggak ada, ya manajernya nggak ada atau gurunya nggak ada, anak tersebut tetap melakukan hal tersebut ya, melakukan yang sudah diyakininya gitu. Ini merupakan kontrol manajer. Jadi guru tersebut sudah merubah keyakinan kepada murid untuk menumbuhkan motivasi perubahan internalnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada contoh. Kira-kira ini posisi kontrol apa yang dipakai? Ibu Linda menyampaikan, Ibu kecewa sekali dengan kamu. Seharusnya kamu juga pikirkan sebelum lupa. Gimana ya kalau orang tua tahu? Beliau-beliau pasti ingin kamu belajar tekunkan. Apa dampak bagi murid atas pernyataan Bu Linda? Nah, ini posisi kontrol apa yang dipakai Ibu Linda? Buat rasa bersalah ya. Nah, di sini ada kata-kata ya, ibu kecewa, dan di sini ada kata-kata kedua, seharusnya kamu pikirkan sebelum. Nah, gimana ya kalau orang tua kamu tahu? Nah, istilahnya ini ibunya udah kecewa, jangan sampai orang tuanya kecewa lagi. Jadi anaknya pasti akan berpikir bersalah banget gitu. Oke, yang terakhir di sini ada segitiga restitusi. Kurang jelas ya gambarnya. Oke, segitiga restitusi ini kalau tadi posisi kontrolnya oke. Kalau tadi posisi kontrolnya yang kita pakai. Nah, ini langkah-langkah yang harus kita lakukan gitu ya ketika penanganan ya. Mungkin kita udah kenal yang namanya hukuman dan konsekuensi ya. Hukuman ya biasanya nggak main tabayun dulu, ya udah langsung hukum aja. Kalau telat dihukum gitu. Telat 15 menit, push up 15 kali, itu hukumannya gitu. Atau misalnya konsekuensi, biasanya konsekuensi ini lebih friendly. Kita udah membuat kesepakatan atau kontrak belajar mungkin di kelas. Yuk anak-anak, ya sebelum pembelajaran dimulai kita buat kesepakatan. Kalau misalnya di kelas fisika yang telat 5 menit maunya diapain gitu. Atau yang nggak ngumpulin tugas maunya diapain. Yang alfa 3 kali diapain. Nah, itu konsekuensi ya. Jadi ada hukuman, konsekuensi, yang satu lagi yang namanya restitusi. Oke, restitusi kayak gimana sih? Nah, ada 3 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, untuk menstabilkan identitas di sini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita menyadarkan bahwa bukan dia aja loh yang salah. Anak pun pernah melakukan kesalahan gitu. Jadi wajar kalau manusia melakukan kesalahan. Dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, istilahnya kita menstabilkan identitas dari anak tersebut juga. Jangan sampai kita nasehatin pas lagi marah-marahnya. Gitu. Mungkin anak juga pernah melakukan itu. Anaknya lagi marah-marah, kita nasehatin, dia bukan malah tambah bener ya. Ngomelin kita, gitu. Ngajak berantem. Nah, itu jadi kita menstabilkan identitasnya dulu. Anak-anak dibikin tenang dulu. Dan yang kedua di sini validasi tindakan yang salah gitu. Nah,
Tapi kita juga harus istilahnya tidak membenarkan kesalahan yang dilakukan juga. Walaupun mungkin kesalahan yang kita lakukan pernah lebih parah daripada kesalahan yang santri lakukan. Nah, cuman kita tidak bisa membenarkan kesalahan tersebut, gitu. Jadi kita di sini memvalidasi tindakan mereka kalau mereka salah, gitu. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini kita menanyakan keyakinan yang udah kita sepakati tadi. Ya misal telat nih misalnya, keyakinan apa yang sudah dilanggar oleh santri tersebut, dan kita arahkan untuk misalnya biar nggak telat itu kenapa gitu, biar nggak telat apa yang harus antum lakukan gitu. Jadi anak diajak untuk mencari solusinya dari masalah yang mereka lakukan gitu. Nah itu namanya segitiga restitusi, dan ini ada contohnya mungkin video. Ini di sini juga lebih jelas, insya Allah dijelaskan langsung oleh pakar dari Al-Bahjah ya. Detailnya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Salahuddin di dalam tugas demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi pada modul 1.4 budaya positif. Seperti apakah penjelasannya? Yuk kita simak. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa menjadi lebih baik, baik secara individu maupun kelompok. Ada 3 tahapan segitiga restitusi, yakni menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dan pada tahapan menstabilkan identitas, di mana kita selaku pendidik menjelaskan bahwa setiap manusia pernah melakukan kesalahan, sehingga murid tidak terpuruk dengan kesalahan yang dia buat dan berusaha untuk memperbaiki diri. Sedangkan pada tahapan memvalidasi tindakan yang salah, di mana seorang pendidik mengajarkan murid bahwa setiap perilaku yang dilakukan adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu dan mengajak murid untuk merubah sudut pandang mereka untuk memenuhi kebutuhannya dengan perilaku yang baik. Setelah itu pada tahapan menanyakan keyakinan, di mana murid dipancing untuk merubah tindakan mereka ke arah yang lebih baik. Kasus pertama, Aziz merupakan korban bullying di sekolah. Dia tidak terima dan kemudian melawan teman yang membulinya. Berikut ulasan penanganannya dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Assalamualaikum Aziz. Waalaikumsalam. Saya tadi dapat laporan dari teman kamu kalau kamu telah berselisih paham dengan Rahmat. Apakah betul itu, Aziz? Betul. Boleh ceritakan kejadiannya seperti apa? Sebenarnya awal-awal Rahmat duluan yang ganggu saya. Kemudian saya dorong Rahmat, terus Rahmatnya marah, saya katakan. Oh, baik. Semua orang pasti memiliki kesalahan, baik itu kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja. Tapi di sini tergantung kita melihat kesalahan itu seperti apa, dengan sudut pandang apa, dan kita menanganinya dengan perbuatan yang bijak. Oke, boleh ceritakan lebih lanjut apa alasan kamu melakukan itu? Sebenarnya Rahmat sering membuli saya, Ustaz. Tapi saya menahan diri dan mencoba untuk sabar. Kemudian kejadian kemarin saya kelepasan dan dorong Rahmat, Ustaz. Terus Rahmatnya marah, terus kemudian katakan. Di sini juga perilaku Rahmat juga tidak bisa dibenarkan. Cuman perilaku yang kamu lakukan juga bukan termasuk tindakan yang benar. Kira-kira tindakan keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Menghormati sesama teman, Ustaz. Menghormati sesama teman. Tindakan apa ke depannya untuk memperbaiki tindakan kamu ini? Saya akan lebih berusaha untuk bersabar lagi, dan apabila terjadi kejadian seperti ini lagi, saya akan melaporkannya kepada kelas agar tidak saya adili. Betul sekali, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa perbuatan buruk tidak harus dibalas dengan perbuatan buruk juga. Nah, kita tetap harus berprinsip untuk berperilaku baik. Dan tindakan kamu juga sudah tepat kalau misalnya Rahmat
tetap melakukan seperti itu, kamu bisa melaporkan kepada wali kelas atau guru yang berwenang di situ untuk menyelesaikan masalah Rahmat. Baik, terima kasih Ajis atas waktunya. Mudah-mudahan nanti kedepannya kamu bisa lebih baik lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ali Tama, kelas 12 IPA 1. Senang rasanya saya bisa berdiskusi bersama guru tentang masalah-masalah saya dan menjadikan masalah-masalah ini sebagai ladang untuk pembelajaran. Dan beliau tidak hanya menekankan akan kesalahan saya, tapi menjadikan solusi untuk diri saya agar kehidupannya bisa lebih baik lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua, dia beberapa kali telat masuk kelas sehingga menyebabkan dia tertinggal dalam beberapa mata pelajaran. Berikut adalah ulasan penanganannya dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Assalamualaikum Dia. Diul Haq, saya tadi dapat laporan dari wali kelas kamu kalau kamu terlambat datang masuk ke kelas. Apakah itu benar? Tuh. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk terlambat masuk kelas. Bapak juga dulu seperti waktu menjadi siswa pernah melakukan terlambat masuk kelas. Akan tetapi gimana cara kita untuk memperbaiki diri? Kira-kira alasan kamu bisa terlambat masuk kelas itu seperti apa? Jadi tadi malam tuh saya titip pesan dari teman saya buat nungguin saya. Nah mungkin teman saya lupa kan. Oh, baik. Tindakan keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar di sini? Disiplin waktu. Kira-kira tindakan apa ke depannya yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki tindakan ini? Mungkin saya bukan hanya mengandalkan saya saja, tapi juga mungkin memasang jam beker. Betul, nanti kamu bisa memasang jam beker untuk lebih mengingatkan kamu untuk bangun kelas, bangun tidur. Nanti juga saya juga meminta teman kamu untuk lebih mengingatkan kamu jika kamu terlambat masuk kelas. Baik, itu aja. Terima kasih Diaul Haq atas waktunya. Mudah-mudahan nanti kedepannya kamu bisa menjadi lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Diaul Haq, kelas 22. Saya sangat senang rasanya telah berdiskusi bersama guru atas tindakan kesalahan saya, yaitu terlambat ke kelas. Dan tadi saya sudah menemukan solusinya. Semoga saya bisa lebih baik lagi. Semoga saya bisa lebih baik ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih telah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di bola. Bisa dibantu Nanti ada seksi tanggapan dan seksi tanya jawab. Ya, terima kasih untuk hari ini. Alhamdulillah sudah selesai untuk implementasi budaya positif. Barangkali nanti ada tanggapan dari guru-guru semuanya atau ingin yang ditanyakan, dipersilakan. Dengan format yang tadi, bagi Banin mungkin bisa ada yang videokan atau yang banyak bisa pakai ini record. Yuk, Ustadz Higar mau video ya? Nanya, boleh Ustadz? Oke, record aja nggak apa-apa. Ya, di record udah mulai, udah dari tadi. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya ingin bertanya terkait tentang segitiga restitusi.
Ya, di sini tadi sudah disinggung ada beberapa aspek ya yang beririsan dengan segitiga restitusi itu. Terlihat dari video yang ditampilkan itu apakah hanya satu arah untuk konfirmasi dari satu siswa saja? Apa harus ada dua arah dua siswa supaya bisa memvalidasi statement dari keduanya? Terima kasih. Mungkin sih. Mukanya nggak kelihatan tuh video. Ya, baik, syukron buat peserta pertanyaannya. Ya, apakah ada satu arah atau dua arah gitu? Misalnya kesalahannya melibatkan dua orang atau lebih. Nah, apakah ini semuanya direstitusi atau cuma satu aja? Ya. Kalau video yang pertama itu kan melibatkan dua orang ya, Rahmat dan Aziz. Di situ di mana Rahmat itu membuli dan Aziz yang dibulinya gitu. Cuman Aziz ini melawan gitu. Dan di situ di video ya hanya Aziz. Cuman di situ di video juga dijelaskan nanti Ana juga akan memanggil Rahmat ya, walaupun nggak ada tampilnya di situ dipanggil, panggil nggak ada di video. Nah, jadi alangkah baiknya juga dipanggil keduanya, semua yang terlibat dalam masalah tersebut ya. Cuman dipanggilnya ya satu-satu ya, satu-satu karena di sini kita membutuhkan pendekatan ya, pendekatan kepada murid jadi lebih intens. Lebih intens. Kalau misalnya banyak kan itu biasanya agak nggak fokus ya. Jadi kalau misalnya secara konseling mungkin secara tatap muka empat mata itu lebih kena dibandingkan kalau misalnya lebih banyak. Ya, barangkali ada yang lain. Ustazah mungkin. Ustazah Yulina. Boleh saja. Saya record. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Ustaz, ini Ana mau bertanya mengenai 5 posisi kontrol. Ya, di mana 5 posisi kontrol ini sudah disampaikan sama Ustaz. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, seniman, pemantau, dan manajer. Yang mana 5 posisi kontrol ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, kita sebagai guru aksanya menerapkannya yang poin yang mana ya Ustaz? Karena santri tingkat SMA sendiri itu kan memang masa-masa remaja ya, dimana anak pernah dengar juga bahwa kita tuh harus menjadi seorang teman gitu, supaya nasihat kita apapun itu akan lebih diterima oleh santrinya. Nah, menurut Ustaz sendiri dari 5 posisi kontrol ini penerapan yang paling baiknya itu yang mana Ustaz? Baik, syukron buat saya Yulina yang sudah bertanya. 5 posisi kontrol, dari 5 posisi kontrol ini yang mana yang paling tepat diterapkan kepada anak-anak kita atau murid-murid kita? Oke, kalau Ana sebelumnya udah pernah diskusi sama teman-teman yang lain juga di melalui Zoom. Udah diskusi juga apa sih yang paling tepat untuk posisi kontrol yang kita pakai gitu. Dan kebanyakan yang sepakat itu adalah control manager gitu. Control manager ya, soalnya di sini adalah kita menerapkan menumbuhkan motivasi perubahan secara internal kepada anak ya. Cuman menurut Ana dari 3 ke bawah ini kita bisa padu-padankan ya, dari teman, pemantau, dan manajer ya. Soalnya kedekatannya juga kita dapat dari teman di sini. Cuman kalau bisa anak tersebut tetap melakukan hal tersebut tanpa adanya pantauan dari kita. Jadi misal anak-anak bersih-bersih nih, kita pantau mereka bersih-bersih. Tapi bisa nggak kalau misalnya mereka tetap bersih-bersih tanpa kita kontrol gitu. Atau misalnya kontrol dari jauh, mereka nggak tahu kalau misalnya kita lagi kontrol. Tapi
ternyata anak-anak tetap bersih-bersih. Nah, itu jadi menurut Ana tiga-tiganya dari atas ke bawah ini, teman, pemantau dan manajer di sini bisa dipadu-padankan ya. Gitu. Jadi istilahnya dari faktor eksternalnya juga ada, dari faktor internal juga ada. Soalnya kalau misalnya posisi manajer ini atau menumbuhkan motivasi perubahan secara internal itu emang agak susah ya, menyadarkan orang lain itu agak susah kalau misalnya tanpa faktor eksternal. Jadi kita butuh faktor eksternal juga untuk merubah diri kita atau orang lain gitu. Ya mungkin seperti itu Ustaz. Kalau barangkali ada yang merasa kurang tepat gitu, atau misalnya mau menanggapi boleh. Mungkin Ustazah siapa yang konseling? Zahro. Ada lagi? Ustazah, saya harap boleh Ustazah. Untuk membuat rasa bersalah ya Tad, Anda pernah belajar di spiritual counseling itu kan kita memberikan, kita nggak boleh menjudge gitu, nggak boleh menjudge santri. Di balik masalah ini pasti ada kejadian yang membuat dia seperti ini. Jadi kenapa bisa seperti itu, kenapa alasannya, kenapa sebabnya, mengapa, entah itu dari keluarga, teman, atau yang lainnya gitu. Jadi jangan membuat santri itu diintimidasi kayak gitu. Jadi kalau ketika santri datang sebenarnya kita sambut dengan hangat kayak gitu. Jangan mengira-ngira wah pasti bakal begini nih, pasti bakal begitu. Jadi ya jangan dulu mengintimidasi itu di santri itu. Jadi ya intinya kita menjadikan fasilitator untuk santri. Jadi jangan membuat rasa bersalah santri dengan intimidasi itu. Ditanyakan mengapa bisa terjadi suatu masalah hal itu. Jadi dengan kata-kata yang positif. Jadi rubah kata yang negatif itu menjadi ke hal positif. Jadi positif vibes kayak gitu. Betul banget. Setuju Ana sama dari saya Jaro. Ya tadi Ana lupa nyampein. Kalau misalnya keyakinan kelas itu dibuat tanpa adanya kalimat negatif. Kalimat negatif. Jadi Anda jangan pakai kalimat negatif malah. Jangan ada kata-kata jangan gitu. Jangan ada kata-kata jangan atau tidak gitu. Misalnya jangan terlambat gitu. Atau misalnya tidak boleh terlambat gitu. Bisa dikata-katakan, bisa diganti dengan kata-kata di sini kan misalnya tepat waktu dan aktif di kelas gitu. Ini kan kalimat positif. Kalimat positif, tidak ada kalimat negatif di sini. Bekerja sama dan membersihkan kelas. Nah, kalau misalnya kalimat negatifnya mungkin jangan buang sampah sembarangan gitu. Atau misalnya tidak boleh buang sampah di kelas atau tidak boleh makan di kelas. Nah, itu kalimat negatifnya gitu. Jadi di keyakinan kelas ini wajib hukumnya menggunakan kalimat positif ya. Tidak boleh ini kalimat negatif. Wajib menggunakan kalimat positif ya. Sudah titik nggak ada ini. Ya, jadi di situ benar sekali dan tadi juga dari kata Ustaz Jahro, ya kita tidak boleh mengintervensi murid ya, walaupun mereka salah. Di sini kan buat belajar ya, tempat belajar dan nggak ada intervensi di sini. Ya namanya siswa belajar itu adalah berubah dari salah ke benar ya. Jadi kalau misalnya kita mengarahkan mereka gitu, misalnya perbuatan mereka salah, ya kita mengarahkan mereka untuk berbuat lebih baik lagi. Nah seperti itu. Jadi tidak ada intervensi kepada murid. Jadi kalau misalnya murid lagi berbuat salah, kita nggak boleh menghardik mereka sampai istilahnya membuat kenangan buruk kepada mereka. Boleh saja. Ini di-record nggak? Di-record Ustaznya. Nanti videonya nggak ada suara. Kalau dalam ilmu konseling itu kan ada 70% itu mendengarkan, 30% itu mendengarkan, 30% itu bertanya. Jadi kita lebih banyak harus menanyakan, bukan malah kita memberi nasihat begitu. Banyak nasihat pasti nanti akan keblenger ya gitu ya. Jadi lebih banyak kita 70% itu bertanya dan 70% itu mendengarkan dan 30% itu bertanya kayak gitu. Jadi lebih baik kita
menjadi Pendengar. pendengar yang baik, ada good listener ya. Ya kadang kita cuma pengen mau didengarkan aja ya, nggak perlu dinasihatin. Misalnya, Ustaz gimana sih ini nggak dengerin, nggak dengerin aja gitu. Kalau misalnya dinasihatin, antum nggak tahu kalau di sini tuh begini. Nah, nanti malah anak-anaknya malah membangkang gitu. Jadi ya udah dengerin aja gitu apa yang mereka katakan gitu. Oke, barangkali ada tanggapan lagi. Ustaz Ipan ya ini. Udah gatel. Sampai record ya. Video aja lah antum, biar enak. Video kan. Video biar Ustaz Ipannya ada di sini. Enggak apa, iklan. AB Water. Minum dulu lah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah tadi menyimak materi dari Ustadz Solah ya, materi dari guru penggerak. Jadi kan ini memakai sistem kedinasan lah bahasanya gitu ya, bukan kepondokan atau manhajiyah yang tentunya kan sangat berbeda penerapan. Ingin bertanya, 5 posisi kontrol ini kan ada bagian penghukum ya, berkaitan juga dengan profesi kita di sini, baik di Banin maupun di Banat itu kan ada yang namanya tim kesantrian ya. Tadi menyimak santri ini diberikan kebebasan berpendapat, kemudian jangan kita yang banyak ngomong tapi yang banyak santri yang harus mengeksplor diri. Nah, bagaimana dengan kondisi ketika si santri tersebut melakukan sebuah pelanggaran, gitu kan? Jadi di sini kan ada beberapa istilah-istilah ya. Mungkin seperti menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan dan apa? Tadi di bagian apa sih itu? Nah itu ya. Yang kita alami itu terutama di Banin khususnya ya. Kalau di Banin itu kan ketika ada laporan dari muraqib atau koordinator boarding itu, kita menemukan kendala tuh ketika santri ditanyai mengenai kesalahan walaupun sudah ada bukti itu tidak mengaku ya, bahkan sampai wallahi demi Allah demi Rasul dan seterusnya, dan itu ternyata setelah endingnya ditelusuri kasusnya itu ternyata ya bohong juga gitu, dusta. Nah, bagaimana dengan penerapan segitiga restitusi itu kepada hal yang demikian gitu kan? Karena kan tadi validasi tindakan yang salah, berarti kan kita sebenarnya itu bukan kamu saja yang pernah melakukan itu, tapi Bapak juga pernah seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan, tadi itu apalagi menstabilkan identitas. Nah, justru ini sih pandangan pribadi ya, kalau diaplikasikan seperti itu nanti si santri itu punya kesempatan celah dia untuk membela diri gitu, bahwa ternyata ustadznya malah bilang ternyata hal seperti itu bukan saya aja, orang lain juga melakukan, berarti saya melakukan hal yang normal. Melakukan sesuatu yang dilakukan juga oleh orang lain, bahkan guru saya juga pernah melakukan, berarti apakah gitu. Jadi walaupun saya salah tapi guru saya juga pernah gitu. Ini sih mohon arahannya aja ya, maksudnya kebetulan ada keterkaitan, jadi kita menanyakan hal yang seperti itu gitu. Apakah dengan cara langsung menghukum itu juga salah? Karena kan memang santri ya agar ada efek jerah yang langsung dihukum, tidak perlu ada yang namanya itu sih istilah-istilah tadi lah seperti itu, menurut kami seperti itu. Dan dia pasti tentu prinsip akan ada berbeda ya, prinsip kepondokan atau prinsip yang lainnya gitu. Kita bisa satu padukan gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Syukron Ustaz Ivan atas pertanyaannya, mungkin sekaligus tanggapan. Ya, izin menanggapi Ustaz Ivan. Anda juga kemarin di ruang kolaborasi sama teman-teman CGP yang lainnya, dan ada mentor juga di situ di dalamnya. Agak nggak setuju juga sama kayak Ustaz Ivan, agak nggak setuju juga. Ini gimana kalau misalnya ada santri atau ada murid yang sekali dibilangin nggak bisa, 2 kali dibilangin nggak bisa, apa kita tetap pakai segitiga restitusi ini atau kita berubah jadi ya udahlah hukum aja gitu? Nah, ternyata jawabannya tetap kita harus menggunakan segitiga restitusi. Nah, kalau misalnya dilihat dari segi penanganan, hukuman itu lebih cepat ya, emang solusi tepat dan cepat gitu ya. Udahlah, anak ini udah hukum aja gitu, keluarin aja gitu, capek-capek gitu. Nah itu cepat, cuman belum tentu efektif juga ya, belum tentu efektif juga. Ya, yang tadi Anda sampaikan juga, itu akan memberikan efek yang nggak enak juga ke santrinya gitu ya. Dan efek ke kitanya apa? Efek ke kitanya itu kita menjadi apa ya namanya? Untuk merubah mindset kita yang tadinya kita penghukum nih, naik ke teman aja itu agak gimana gitu ya, agak gengsi mungkin. Biasanya marah-marah gini, terus jadi teman gitu, agak gimana gitu, nggak enak banget gitu. Jadi istilahnya efek ke kitanya juga akan menimbulkan rasa gengsi atau ketidaknyamanan ketika kita merubah posisi kontrol kita. Dan mungkin yang tadi penanganannya bukan berarti Anda di sini paling hebat ya, bukan berarti di sini ya tentunya Ustadz Ivan udah berpengalaman menghadapi santri beberapa tahun ya. Kalau Anda kan paling berapa bulan aja gitu ya. Ya, bukan berarti di sini Anda menggurui Ustadz Ivan ya, atau misalnya menggurui yang lainnya. Ya, kalau misalnya dilihat menurut pendapat Anda, di situ mungkin menstabilkan identitasnya belum kena. Jadi anak-anak nih masih ada emosi ya, masih ada emosi yang terpendam di anak tersebut ketika melanggar tersebut dan dipanggil ya. Ketika melanggar dipanggil, ya mereka masih ada emosi terpendam gitu. Dilihat dari mana? Dilihat dari kalau misalnya kita panggil, anak tersebut tidak antusias. Nah itu berarti ada emosi yang terpendam dari anak tersebut. Nah berarti kita gagal dalam menstabilkan identitas anak tersebut. Nah gimana sih caranya? Ya kita yang tahu untuk pendekatan itu. Gimana caranya ketika anak kita panggil, bukan berarti anak juga bisa ya. Belum tentu juga anak bisa ketika anak kita panggil, anaknya langsung datang. Itu apalagi dalam penanganan kasus. Ya harus diiming-imingi dulu. Ini ada bicikan gitu, baru nanti anak-anaknya datang. Nah, berarti di situ menstabilkan identitasnya belum kena. Ya, jadi ya gimana caranya? Ya kita yang tahu gimana sih cara yang tepat diterapkan untuk anak tersebut dengan cara kita gitu. Supaya anak itu memiliki kedekatan dengan kita, baru kita proses selanjutnya, yaitu validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan gitu ya. Kalau misalnya anaknya belum merasa dekat dengan kita, proses keduanya itu juga akan sulit emang. Dan sekali lagi, segitiga restitusi ini bukan seperti hukuman ya, bukan seperti hukuman yang sekali beres. Jadi butuh proses yang berkelanjutan, enggak sekali panggil jadi. Anaknya panggil sekali terus langsung bener, enggak ya. Enggak begitu. Nah, jadi ya mohon maaf, di agama kita aja udah mungkin tepat segitiga restitusi ini di agama kita ya. Pertama, orang taubat itu pasti pertama kan harus orang yang melakukan kesalahannya mengakui kesalahannya, betul kan? Baru merubah tindakannya dari tindakan salah menjadi tindakan benar. Nah, di situ ini segitiga restitusi menurut Ana udah tepat. Ya, karena di sini anaknya dituntun untuk mengakui kesalahan yang dilakukannya, dan kedua merubah perbuatan buruknya menjadi perbuatan yang lebih baik.
Nah, seperti itu. Dan Buya juga mengatakan gitu. Kalau misalnya kita menyampaikan kebaikan, yang pertama itu nggak harus di waktu itu, nggak harus di waktu itu. Jadi nggak harus di waktu itu langsung jadi, dan nggak harus melalui kita ya. Kalau misalnya melalui kita nggak jadi, ya kita butuh orang yang bisa menyampaikan itu. Ya kalau misalnya kita udah coba nih memvalidasi identitas mereka nih, kita udah melakukan pendekatan kepada mereka, tapi tetap anaknya seperti itu gitu ya, seperti itu. Ya berarti kita butuh orang lain untuk istilahnya melakukan yang mungkin lebih dekat daripada mereka. Bisa jadi orang tuanya atau misalnya guru yang mungkin menurut mereka bisa diajak ngobrol. Nah, di situ istilahnya bukan berarti harus kita yang menjadi eksekutornya ya. Bukan berarti harus kita. Kalau misalnya ada orang lain yang mungkin lebih kompeten melalui pendekatan, ya berarti kita butuh orang lain tersebut. Mungkin ini jawaban dari Ana. Mudah-mudahan Ustadz Ivan nggak puas ya dengan jawaban Ana. Jadi bisa dipuaskan dengan, bisa dilengkapi dengan jawaban-jawaban yang lain. Barangkali ada yang ingin menanggapi atau bertanya lagi? Biar puas itu, soalnya jadi beta ya. Oh, Tadi udah menangani kepuasan bisa. Kepuasan konsumen itu dilihat dari nanti aplikasi. iya. Ini berdua kan Beta SMA itu. Iya. Di sini Ana baru tahap menyampaikan apa yang disampaikan. Ya kalau misalnya ya tadi Ana juga udah menyampaikan, belum tentu Ana bisa menjadi ini gitu ya. Mungkin yang ini emang sebagian kata-katanya juga Ana yang buat, cuman belum tentu juga Anda bisa melakukannya ya. Gitu. Jadi emang butuh proses di sini. Jadi kalau misalnya ada yang lebih kompeten ya, mudah-mudahan ada. Ya, barangkali ada yang mau menanggapi atau bertanya. Ustaz Ilham. Oh iya, sedikit bercerita. Kemarin Anda udah banyak ngobrol ya Ustaz Jerry, kesantrian yang baru. Istilahnya sosialisasi lah. Sosialisasi ke Ustadz Jerry, kalau selain ada hukuman, ada konsekuensi juga kita harus tahu ada restitusi. Dan udah ngobrol juga tahap-tahapannya seperti ini sebelum bikin video ini malahan. Sebelum bikin video ini Anda udah ngobrol banyak sama Ustadz Jerry. Nah, cuman Ustadz Jerry juga butuh contohnya nih seperti apa. Ternyata kemarin belum lama itu beberapa hari yang lalu ada santri ubudiah atau sholat subuhnya itu, sholat subuhnya terlambat gitu ya, sholat subuhnya terlambat atau nggak sholat subuh berjamaah. Ustadz Jerry menerapkan ini, cuman belum begitu sempurna kata beliau. Nah, kebetulan ada Ustadz Ghazali datang. Ustadz Ghazali datang, ditanyain anaknya, Ustadz Jerry-nya tanyain, ini anaknya kenapa? Gitu. Ini nggak sholat subuh berjamaah gitu. Terus anaknya datang, dinasihatin sama Ustadz Ghazali, ternyata beliau mengambil dari ya kontrol manajer tersebut menurut penilaian Ana ya. Menurut penilaian Ana, dia ngambil kontrol manajer dan menerapkan segitiga restitusi tersebut. Jadi menyadarkan dengan kata-kata kayak gini. Tahu kan pentingnya sholat berjamaah di sini. Kamu belum tentu loh bisa lakuin itu di rumah gitu. Nah, makanya ketika di sini antum biasain sholat berjamaah di sini di pondok. Ya walaupun misalnya dipaksa, ya lawan aja lawan. Nah istilahnya dengan kata-kata seperti itu, Ustadz Ghazali mungkin belum tahu tentang ini, tapi beliau sudah menerapkan gitu ya. Dan Ana ngobrol lagi sama Ustadz Jerry. Nah itu Ustadz yang dinamakan kontrol manajer dan segitiga restitusi yang diterapkan sama Ustadz Ghazali gitu. Jadi anaknya ini mendengarkan dan meyakini kalau misalnya perbuatannya salah dan mengarahkannya menjadi lebih baik lagi. Cuman Ana juga belum tahu itu anaknya udah berefek belum. Maksudnya apakah masih tidak sholat berjamaah subuh atau masih udah sholat berjamaah subuh.
Nah, seperti itu Ana juga belum tahu anaknya udah berubah atau belumnya gitu ya. Nah, itu ada pertanyaan lagi atau tanggapan? Itu waktunya sampai jam berapa, moderator? Belum. Iya, lupa ada moderator. Mana sih? Julusnya udah istirahat kan? Break. Cukup ya? Cukup. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi atau yang ingin menanggapi lagi, ya mudah-mudahan dengan implementasi ini, dengan pemaparan implementasi budaya positif ini, kita bisa merubah diri kita ya menjadi lebih baik. Jadi dalam perubahan itu, ya pertama yang berubah itu ya diri kita sendiri, yang kedua ya lingkungan kita. Ya lingkungan kita itu ya emang tantangannya agak lebih sulit. Cuman bisa kita mulai berubah itu dari diri kita sendiri. Sekali lagi Ana juga mohon maaf, di sini Ana berdiri bukan berarti Ana yang paling pintar atau Ana mencoba untuk menggurui antum-antum semua, tapi di sini kebetulan tugas ya, salah satu tugas dari guru penggerak ya ini adalah menularkan apa yang sudah dipelajari di modul 1 kemarin, diterapkan ditularkan ke guru-guru yang lain dan diterapkan ya. Kalau bisa diterapkan ya pelan-pelan kita terapkan, entah itu mulai dari kapan ya, dimulai dari diri kita dulu. Ya itu ini juga beban juga buat Ana, karena Ana yang ngomong berarti banyak mungkin salah-salah kata yang Ana sampaikan, dan karena Ana yang ngomong ya berarti nanti makin banyak gitu ya yang menuntut Ana untuk menjadi melakukan seperti ini gitu. Jadi kalau misalnya mungkin lebih controlling lagi nanti. Kalau misalnya Ana dalam keadaan nggak baik, ya berarti antum-antum di sini semua yang mengingatkan Ana, loh katanya begitu, loh katanya begitu ya. Di sini ya salah satu beban Ana juga yaitu mengemban nama itu dan mengemban tanggung jawab itu sebagai guru penggerak yang ada di SMA IQ Al-Bahjah. Ya mungkin itu aja yang bisa Ana sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf juga kalau misalnya ada salah kata. Selanjutnya dilanjutkan oleh moderator. Kurang lebihnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak semuanya kelas 11 MIPA 1, kita akan membuat keyakinan kelas sekarang di sini. Ada yang tahu sebelumnya keyakinan kelas itu apa? Yang tahu? Oke, kalau belum tahu mungkin kalian sudah tahu tentang peraturan kelas ya. Sudah? Ya, pasti semuanya sudah familiar dengan peraturan kelas. Nah, sebenarnya keyakinan kelas itu nggak jauh beda dengan peraturan kelas. Nah, cuman kalau keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebaikan yang kita yakini itu sebagai nilai kebaikan. Baik itu baik untuk diri kita sendiri atau orang lain. Ya, kayak misalnya contohnya jagalah kebersihan. Itu kebaikan bukan? Kebaikan. Apakah ada jaga kebersihan yang nggak baik? Nggak ada ya. Pasti jagalah kebersihan itu selalu baik nilainya. Kayak misalnya apalagi tepat waktu masuk kelas. Nah itu adalah nilai-nilai kebaikan. Dan masih banyak contoh-contoh nilai-nilai kebaikan yang lainnya. Ya masih banyak. Mungkin antum sendiri punya ide atau pikiran tentang nilai-nilai kebaikan yang sebagai nilai keyakinan kelas. Nanti
Ustadz minta bantuannya bikin kesepakatan keyakinan kelas. Ciri-cirinya satu untuk keyakinan kelas itu adalah tidak ada kalimat negatif. Tidak ada kalimat negatif. Misal gini, jangan terlambat. Jangan terlambat itu ada kalimat jangan. Jangan tidak itu adalah kalimat negatif. Bisa kita rubah kalimatnya menjadi kalimat positif. Apa jadi? Datang tepat waktu. Atau misalnya jangan mencontek. Jangan mencontek itu ada kata jangan. Nah, kita bisa rubah kalimatnya menjadi jujur. Jujur boleh. Nah, ya banyaklah keyakinan-keyakinan kelas atau nilai-nilai kebaikan lainnya yang bisa kita yakini. Nanti semuanya kelas 11 IPA 1 Anda kasih kertasnya. Silahkan kalian tulis masing-masing satu dan ditempel. Udah paham? Ya, ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke.